Bungkam Ulu, sebuah kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan dengan Malaysia. Hutan perawannya membentang, hamparan hijaunya bak jamrut memanjang di garis batas negara. Liuk tubuh penari, teduhkan jiwa gersang. Keramahan warganya terangkan temaram. Di balik keramahan warga yang berbatasan darat dengan Malaysia ini, ternyata tergeliat kreativitas penduduknya dalam pengembangan ekonomi kerakyatan. Paling tidak, hal ini dapat dilihat dari kampung yang berhasil menjalankan badan usaha milik desa atau BUMDes, alias badan usaha milik kampung atau BUMKAM. Dari peluncuran dana desa yang disampaikan oleh Pak Bupati, terutama ADK, yang saya lihat selama ini banyak membuka lapangan pekerjaan. Karena dengan adanya alokasi dana desa yang dikelola langsung oleh kampung atas visi-misinya Pak Bupati kita dengan angka yang besar itu, saya boleh menghitung bahwa hampir 70 orang yang digaji setiap kampung. Ya, seperti di Kecamatan Longapari aja, ada 3 kampung yang hanya sampai 50 kakak. Artinya hampir semuanya tenaga kerja yang sudah digaji. Kegotong royongannya untuk membangun desanya dengan adanya bantuan berupa dana itu ya tidak akan berubah. Tindak lanjutnya, salah satu contoh produk kakao dan sebagainya yang dikembangkan di Kecamatan Longapari, ya ada terkendala di pemasaran. Nah, namun yang kita harapkan ke depan, di antara beberapa produk yang ada, yang kita harapkan produk yang bisa dikelola oleh masyarakat, bisa siap saji di tempat. BUMKAM Baang Mafun Group di Kampung Longkrio, Kecamatan Longapari. BUMKAM ini baru mulai membuka unit usaha toko 9 bahan pokok atau sembako menjelang akhir tahun 2018. Sehingga pada Desember 2019 baru berusia 1 tahun. Unit usaha toko sembako ini selain menjadi pengecer, juga sebagai agen. Tentu saja harga eceran berbeda dengan harga partai yang lebih murah. Selain melayani pembeli yang datang ke toko, karyawan unit usaha sembako juga melayani pesan antar untuk pembeli yang berlokasi di Kampung Longkrio dan sekitarnya, seperti Kampung Long Penaneh 1, Penaneh 2, Penaneh 3 maupun Tiong Buu. Selain sembako, BUMKAM Baang Mafun juga membuka unit usaha ayam petelur. Untuk tahap awal ada sekitar 300 ekor ayam petelur yang sudah berproduksi dengan jumlah rata-rata 150 telur per hari. Telur tersebut belum mampu melayani permintaan lokal, sehingga tahun ini pengurusnya mendatangkan lagi indukan ayam petelur sekitar 300 ekor. Diharapkan penambahannya bisa mencukupi kebutuhan lokal. Sebelum adanya usaha ayam petelur, pedagang telur di kampung ini selalu mendatangkan telur ayam dari daerah hilir, seperti Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, bahkan dari kota Samarinda. Dari sisi ekonomi, di situ juga kadang kita dibantu baik dari dana desa atau APBD. Kita juga sering buat pengembangan seperti kelompok tani, baik dari perkebunan, baik perikanan juga ada di Kampung Longkrio, terutama Bungka. Modal Bungka di tahun 2018 itu sudah mulai aktif dari Desember 2018. Bungka Baang Mafun Group, usaha di bidang perdagangan. Nah, karena 2019 itu ada penguatan modal, mereka buka bidang usaha, cabang usahanya di ayam petelur. Jadi kita bisa lihat di lapangan nanti, karena tiap hari ini kita sudah bisa produksi nih telur. Nama saya Meliana Silo, saya biasa dipanggil Silo, dan di BUMKA saya sebagai sekretaris BUMKA. Penyertaan modal dari kampung senilai 266 juta untuk usaha unit ayam petelur. Sejak Januari sudah buat ini pabriknya, hanya saja ayamnya mulai bertelur, mulai memproduksi dari sejak bulan 4 akhir. Ayam yang sekarang kemarin di stok 200, tapi sempat mati 16 ekor.
Dengan adanya ternak ayam petelur yang telah berproduksi ini, maka warga perbatasan bisa mengurangi ketergantungan pangan dari daerah lain. Hal ini juga menjadi embrio untuk mewujudkan swasembada pangan yang berimplikasi pada ketahanan pangan. Adanya kreativitas lokal ini juga untuk mencegah penguapan modal segar ke daerah lain, karena uang masyarakat tidak dibelanjakan keluar daerah, namun berputar di lokal kampung, kawasan kecamatan, maupun hanya berputar di Kabupaten Mahakam Ulu. Untuk Kampung Tiong Buu, yang juga masih di Kecamatan Long Apari, sejak tahun 2018 lalu telah membangun gudang mini pabrik kakao. Sejumlah peralatan pengolahan biji kakao sudah ada di pabrik mini tersebut, namun belum lengkap. Sehingga kekurangan peralatannya segera dipenuhi dari alokasi dana kampung. Petinggi dan aparatur kampung optimis jika peralatan yang dibutuhkan lengkap, pihaknya akan mampu mengolah biji kakao menjadi bubuk kakao maupun bentuk pasta, karena sudah ada kelompok kreatif yang mengikuti pelatihan di luar daerah. Ya, terkait masalah mesin ya mini pabrik ini kan mesin standar keluarga. Jadi saya sendiri langsung setiap kali kegiatan mereka saya meninjau ya kegiatan ini ya termasuk masih kurang Pak. Yang pertama mesin ini yang belum mampu lah, masih agak kecil, terus ininya masih belum mampu. Jadi untuk memisahkan yang biji sama ampasnya kan belum terlalu pas, dan juga mesin ini kemarin sempat mengalami kendala Pak. Jadi untuk tahun depan kami coba mengusulkan. Kami sudah mengadakan pelatihan dari dana desa tahun 2019 ini terkait pengelolaan biji kakao menjadi bubuk kakao yang sudah kita laksanakan kurang lebih 3 minggu yang lalu dengan peserta berjumlah 15 orang. Polanya sangat sederhana, yaitu menggunakan pola manual. Dan sekarang mereka sudah bisa menghasilkan bubuk kakao seperti ini yang kemasannya berjudul produk bubuk kakao Tiong Buu, diproduksi oleh kelompok tani Pusakaten Murid. Itu yang kita laksanakan beberapa minggu yang lalu. Namun kedepannya kami bukan meningkatkan produk ini melalui kelompok tani, tetapi akan kami bekerja sama dengan pemerintahan kampung. Dalam 1 kilo biji kakao kering yang kita olah menjadi bubuk bisa menghasilkan 6 hingga 7 on per kilonya. Dengan harga biji keringnya itu 20.000 dan harga bubuknya per on itu mencapai 20.000 seperti itu. Itu pun masih ada seperti minyaknya dan lain sebagainya yang sangat mahal harganya. Untuk Tiong Ohang, ibu-ibu PKK memproduksi anyaman rotan untuk alas piring, alas gelas, dan merangkai manik. Dana pembangunan kampung dari ADK, DDS, kemudian Banpio yang telah kami laksanakan pembangunannya atau kegiatannya melalui musyawarah, kelompok masyarakat, dan semua kegiatan itu kami lakukan dengan bentuk gotong royongnya, tapi tidak terlepas dari musyawarah dan kesepakatan bersama. Selain dari itu, kegiatan yang kami di kampung lakukan berupa kerajinan, infrastruktur, pembangunan jalan dengan anggaran yang sedemikian sangat-sangat efektif untuk kami membangun kampung sehingga kemajuan kampung akan terlihat.
Kami dari kelompok PKK Kampung Tiong'ohang, Kecamatan Longapari, melakukan kegiatan menganyam rotan. Mulai dari kita membersihkan sampai membelah dan meraut. Terus yang hitamnya ini kita bikin sendiri dari ramuan daun kayu, kita ambil dari hutan, baru kita rebus, bikin hitamnya, jadi ada hitamnya. Kegiatan ini kita membantu ibu-ibu PKK supaya bisa menghasilkan untuk membantu itu keperluan rumah tangga masing-masing. Jadi dari hasilnya ini nanti kita berapapun hasilnya, kita karena ada yang kita beli kan, rotannya kita beli, kita berapa harga rotannya kita potong harga rotannya, sisa berapapun sisanya kami bagi rata gitu, walaupun sedikit kami bagi. Nah, ini tidak terbatas, siapapun yang mau kerja, ibu-ibu yang ada waktu luang bisa datang kerja, kami tampung gitu. Ini ada juga yang bikin manis, rotan. Kalau yang nggak bisa bikin rotan, bikin manis.